Aku Saputriani, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 856873946 semester 4. Dalam video ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat dengan mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam RPP ini ditujukan untuk Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Mis Bunu Tinggi untuk kelas 4 semester 2 dengan materi pokok makna kesatuan Republik Indonesia dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan selama 40 menit. Dalam RPP yang saya buat ini memiliki bagian pertama yaitu adalah kompetensi inti. Dalam kompetensi inti ini dijelaskan menerima dan menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Ketiga, memahami pengetahuan secara faktual dan menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas. Kompetensi dasar dalam RPP yang saya buat ini yang pertama, menjelaskan makna kesatuan negara Republik Indonesia. Yang kedua, mengerti makna negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menceritakan makna negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, mengetahui tentang sejarah terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Indikator pada RPP ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna negara kesatuan Republik Indonesia dan peserta didik dapat menjelaskan sikap beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tujuan pembelajaran pada RPP Pendidikan Kewarganegaraan ini yang pertama, menjelaskan makna negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mengerti dan bisa menjelaskan negara kesatuan Republik Indonesia dan karakteristik wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk lebih mengenal negara kesatuan Republik Indonesia kepada peserta didik. Materi pokok pada RPP ini yaitu makna negara kesatuan Republik Indonesia dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Metode dalam pembelajaran RPP ini yang saya gunakan yang pertama metode diskusi, yang kedua metode ceramah, yang ketiga metode observasi, keempat metode demonstrasi, dan untuk pendekatan dan menggunakan pendekatan saintifik. Media, alat, dan sumber belajar yang digunakan. Yang pertama, media adalah kertas A4 yang dimana di dalam kertas tersebut terdapat peta wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Alat yang digunakan seperti spidol, papan tulis, laptop, dan lain-lain. Sumber belajar didapat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021 yaitu buku panduan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SDMI kelas 4. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama, persiapan mengajar. Dalam persiapan mengajar yaitu menyiapkan peralatan pembelajaran. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan seperti video yang berkaitan dengan peristiwa proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian gambar peta negara wilayah Kesatuan Republik Indonesia serta gambar-gambar yang terkait mengenai peristiwa proklamasi. Kegiatan pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu kegiatan pembuka. Belum peserta didik masuk, guru mengondisikan siswa agar untuk berbaris di depan kelas secara rapi dan dipimpin oleh salah satu peserta didik secara bergiliran untuk bersalaman sebelum memasuki kelas. Maka ini dilakukan apabila pembelajaran PKN dilaksanakan pada jam pertama. Kemudian guru masuk dan memberikan salam dan menyuruh siswa secara acak untuk memimpin doa. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik. Guru mengajak peserta didik untuk mengingat kembali pembelajaran pertemuan sebelumnya. Kemudian, guru memperlihatkan peta Indonesia kepada peserta didik sebagai awal pembelajaran agar anak bisa berpikir secara kritis. Kemudian, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Dan kemudian, guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan mengutarakan pertanyaan-pertanyaan secara singkat.
Selanjutnya, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan serta persiapan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti, peserta didik akan dikelompokkan atas 3 atau 4 orang. Guru menayangkan video tentang proklamasi kemerdekaan dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, guru mempersiapkan kepada setiap peserta didik kelompoknya masing-masing untuk menyimak tayangan video yang akan disampaikan oleh guru. Selanjutnya, setelah penayangan video atau gambar, guru menyampaikan pertanyaan terkait tayangan video tersebut atau gambar yang ada di dalam video tersebut agar peserta didik bisa menyampaikan pendapatnya. Alternatif pertanyaan yang bisa diajukan, yang pertama, apa yang kalian rasakan setelah melihat video tersebut? Kemudian, apa sebenarnya makna Negara Kesatuan Republik Indonesia dan siapa saja yang terlibat dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kemudian, guru mempersiapkan kepada setiap kelompok peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya tentang video tersebut. Pada langkah ini, guru hendaknya tidak mengomentari pendapat peserta didik dan tidak meminta alasan peserta didik mengenai pendapatnya. Kemudian, guru mengklarifikasi masalah dengan cara memberikan tanggapan atas pendapat setiap kelompok serta mengarahkan ke konsep atau materi pembelajaran, yaitu tentang mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guru memberikan lembar aktivitas peserta didik yang harus dikerjakan secara berkelompok. Kemudian, guru mempersiapkan setiap kelompok untuk mempresentasikan lembar aktivitas yang telah dikerjakan secara berkelompok tersebut. Selanjutnya yaitu adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup yang pertama, guru mengapresiasi dan memberikan klarifikasi terhadap seluruh tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran mengenai materi pembelajaran pada pertemuan itu. Untuk mengukur keterserapan materi pembelajaran, guru mengevaluasi proses pembelajaran dengan memberi teks secara tertulis atau lisan kepada peserta didik disesuaikan dengan sisa waktu dalam pembelajaran. Kemudian guru memberikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Dan selanjutnya, guru menutup pembelajaran secara bergantian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memimpin doa bersama setelah selesai pembelajaran apabila ini dilakukan dalam pembelajaran terakhir. Dan kemudian guru menutup pembelajaran. Pada RPP ini, ada 3 perangkat penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kemudian penilaian pengetahuan, ketiga penilaian keterampilan. Dalam RPP ini juga dilampirkan lembar kerja peserta didik yang dimana lembar kerja ini akan diberikan kepada peserta didik dalam mengerjakan tugas kelompok. Kemudian terdapat lembar bacaan peserta didik di mana ini terdapat materi-materi mengenai pembelajaran yang akan dijelaskan oleh guru dan akan dipahami oleh peserta didik. Dan yang terakhir terdapat lampiran peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin demikianlah presentasi RPP yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri.